Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Jadi pada video ini kita akan menganalisa dan juga update money flow untuk saham big banks, saham IPO, dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Kita akan update dulu guys untuk saham yang IPO yang hari ini baru listing ada SUPA alias Superbank yang mana ternyata hari ini ARA pertama ya atau auto reject atas. Open market langsung ARA, itu pertanda bagus. Meskipun ya kita dapatnya 3 sampai 4 lot, mungkin ada yang dapat 4 lot, ada yang dapat 3 lot, tapi rata-rata segitu ya. Lalu yang pesennya mungkin hanya 2 lot ya dapat full, yang, yang pesan IPO di bawah 100 juta, rata-rata sih dapatnya 3 sampai 4 lot, tapi yang, belinya miliaran dapat puluhan juta hingga ratusan juta, guys. Itu porsi yang besar karena open market kita lihat antriannya sangat besar, itu mencapai 14 juta lot, guys, 14,2 juta lot. Itu, antrian yang besar, jadi prediksinya mudah saja untuk SUPA, untuk Superbank ya, ini bisa ARA setidaknya 1 minggu ke depan, masih bisa ARA, guys. Dan kita lihat ya, untuk hari ini apakah ada underwriter yang jualan, ternyata ada satu ya, yaitu LG, meskipun belum terlalu besar, guys. Belum terlalu besar ya, untuk selling lot-nya di 8.000 lot. Lalu ada AZ, AZ juga jual, meskipun dia itu porsinya kecil, di bawah 3%. Jadi yang 3% ke bawah itu KZ, AZ, dan lain-lain ya, yang cukup besar. Underwriter yang nampung banyak barang itu CC. CC itu 58%, LG-nya 37%. Tapi ini belum semua guys, saya rasa LG ini belum buang semua, jadi masih cukup aman karena CC-nya baru buang dikit guys. CC-nya ini baru buang sekitar 226 lot saja, yang cukup besar LG ya. Lalu yang hari ini ada beli ternyata XL, YB, OD, RB, MU, dan SH. Nah, ini XL domestik ya, bisa retail, bisa smart money sebenarnya, bisa pokoknya domestik lah untuk XL-nya. Market maker juga bisa guys pakai XL gitu ya. Ada beberapa kasus di mana market maker-nya menyamar gitu menggunakan, XL gitu ya, XC gitu, bisa jadi guys. Jadi untuk SUPA ya kita, melihat antrian 14 juta lot, ini kita asumsikan masih bisa naik, masih bisa ARA. Jadi, setidaknya mungkin, seperti RLCO ya, kita berharapnya cuan di atas 100%, bisa mungkin 400-500% lah untuk SUPA ini. Jadi masih sangat layak untuk di-hold. Tapi imbasnya ternyata, terkena terhadap MTEK ya, di mana MTEK, SCMA, MTEK ini kan induk dari Superbank. Nah, malah terjadi outflow di MTEK gitu, guys. Mungkin mereka menadah antrian di SUPA gitu ya. Jadi dananya keluar banyak nih dari MTEK. Tapi dana yang banyak keluar itu dari domestik ya, sedangkan asingnya masih fine-fine saja. Jadi untuk MTEK hari ini koreksinya 9,18% di 1335, SCMA juga hari ini turun ya 7%. Jadi MTEK hari ini yang jual adalah domestik, ada CCA, KMG, PD, dan lainnya. Nah ini guys, SCMA hari ini koreksi 7,2% dengan outflow asing di 16 miliar. Kita coba cek MTEK ya, sepertinya MTEK masih oke nih. Oh ternyata ada net sell ya guys ya, net buy yang kemarin itu besar kan 140 miliar, hari ini hanya net sell 1,3 M saja. Jadi net sell asing di MTEK ini tidak sebesar net sell di SCMA tadi, jadi masih aman untuk MTEK. Tapi karena ada koreksi, maka kita bisa asumsikan ini akan terjadi normal correction, setidaknya bisa retest kembali di sekitar 1150 ya. Nah, di sini guys bisa melakukan retest kembali untuk di saham MTEK-nya. Jadi kalau misalkan nanti MTEK-nya dia koreksi nih sampai di 1140, maka ini sebenarnya masih koreksi wajar gitu ya. Berhubung asingnya juga kemarin net buy cukup besar. Jadi apakah MTEK ini masih menarik untuk di hold? Kalau misal teman-teman punya average bawah, masih sangat layak guys untuk di-hold, di mana kinerja perusahaan, PT Elang Mahkota Teknologi sendiri ini masih sangat baik ya, di mana profitnya juga masih sangat tebal, ya masih sangat bagus, sehingga
teman-teman yang punya average bawah yang ya bisa dibilang mungkin di bawah 700 ya, 500, 600-an ini masih sangat layak untuk teman-teman hold, sebagai saham multi-bagger, seperti itu. Semoga di tahun 2026 nanti MTEK ini setidaknya lah dia bagi dividen atau, mungkin profitnya lebih tebal lagi. Tapi sejujurnya kalau misal teman-teman mengincar dividen lebih ke SCMA sih. Jadi untuk SCMA-nya teman-teman bisa mencari, area sideways-nya atau area higher low-nya untuk kembali re-entry. Lalu kita bahas RLCO. Untuk RLCO hari ini masih ARA ya 24,8% di Rp855 per saham. Kita coba cek guys untuk antrian dari RLCO. RLCO itu underwriter-nya IF. IF ini kalau misal kita perhatikan, dia juga belum jualan guys. Nah ini adalah underwriter yang kinerjanya bagus. Yang secara historis juga ketika dia meng-IPO-kan sebuah saham, dia tidak buru-buru jual. Tapi dia keep barangnya, antriannya dia arakkan gitu ya. Sehingga ketika banyak yang antri itu menjadi ganjalan juga. Nah, jadi untuk, order book dari RLCO untuk per hari ini, ada antrian sebanyak 1,3 juta lot. 1,3 juta lot mungkin besok, bisa menurun, tapi ada potensi ARA ya untuk besok di RLCO, jadi masih menarik untuk di-hold. Semisal besok turunnya hanya 300.000 lot nih, masih ada sisa gitu ya antrian di area bid itu 1 juta lot. Nah, jadi teman-teman masih bisa hold. 1-2 hari ini masih bisa hold ya. Kalau antriannya masih, banyak gitu di bid-nya dan kalau langsung lock ARA itu juga bagus, guys. Jadi besok kita lihat ya, RLCO ini, masih sangat bagus untuk di-hold karena yang pertama tadi, antrian bid-nya masih sangat tebal dan, underwriter-nya ini belum jualan gitu ya. Yang hari ini jual sih tetap retail ya, XL, XC ya, karena mungkin retailnya kan hanya dapat 1 lotan aja. Jadi mereka ya kalau udah dapat berapa ratus persen meskipun profitnya mungkin tidak memuaskan ya, tapi mereka jualan. Seperti itu, guys. Oke, jadi, untuk IHSG hari ini memang ditutup melemah, guys, setelah Bank Indonesia menahan suku bunga acuannya tetap di 4,7%. Hal ini terjadi karena The Fed pun belum pangkas suku bunga. Jadi Bank Indonesia itu memang, mengikuti, langkah The Fed. Kalau misalkan The Fed suku bunga acuannya belum dipangkas, maka Bank Indonesia pun dia tidak akan, berada di bawah, Fed rate gitu ya. Jadi angka suku bunga Bank Indonesia itu tetap dipertahankan di atas, Fed rate agar investor asing ini lebih tertarik guys untuk, berinvestasi di Indonesia, beli SBN dan lain sebagainya, obligasi gitu ya. Jadi suku bunga acuannya Bank Indonesia ini harus tetap berada di atas, suku bunga The Fed, gitu guys ya teorinya. Jadi untuk, suku bunga Bank Indonesia ini ditahan adalah hal yang wajar. Dan, jika diperhatikan memang hari ini IHSG kita itu koreksi 0,11% di 8.677, untuk di hari ini IHSG sebenarnya banyak sekali apa ya, dipengaruhi oleh saham-saham market cap besar lainnya seperti DSSA, DCII, seperti itu ya. Jadi tidak full di big bank semua untuk pengaruh terhadap penurunan, IHSG-nya. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini ada pelemahan 0,2% di Rp16.694 per $1. Ini pun merupakan salah satu alasan kenapa hari ini IHSG-nya turun. Di sisi lain memang market cap besarnya, big market cap Indonesia itu saham-sahamnya sedang korektif juga, ya kita lihat rupiahnya juga melemah. Jadi double combo nih untuk IHSG. Oke guys, kita akan coba lihat kondisi big banks pada hari ini, di mana BBRI kita naik ya 1,6% di 3.750. Memang kenaikannya ini masih cukup nanggung guys sebenarnya, belum memuaskan. Kalau misalkan teman-teman menginginkan mungkin open gap up gitu ya, itu harus benar-benar ada apa ya, ada katalis yang positif. Tapi sebenarnya untuk BBRI ini di tahun 2025 kan dia labanya banyak menyusut. Itu banyak sekali faktor. Nah, di tahun 2026 diproyeksikan nanti labanya akan kembali normal, guys, akan kembali bagus.
Dan hal itu yang nanti akan menjadi katalis bagus di awal tahun 2026 sehingga kita masih tetap yakin nih bahwa Big Banks-nya bisa recovery ya untuk harga sahamnya. Tentunya untuk kemarin teman-teman yang sudah serok di harga bawah seperti arahan kita, ketika turun waktunya serok, ketika naik ya biarkan gitu ya. Biarkan maksudnya di sini jangan FOMO ketika naik, tapi teman-teman bisa harusnya punya pemikiran seperti pedagang ya. Kalau misalkan harga lagi murah, misal teman-teman pedagang telur nih. Kalau harga telur lagi murah ya teman-teman beli banyak harusnya. Nanti ketika harga telurnya naik, ya teman-teman pembeliannya sedikit atau malah tidak beli sama sekali dan menjual telur di harga mahal, seperti itu. Jadi untuk BBRI hari ini cukup netral dari top 5, ternyata BK masuk lagi di BBRI ya. Ada BK YUKZ yang masuknya lumayan bagus meskipun BBZP-nya ini masih jualan, tapi retailnya sudah mulai terpecah guys. Mayoritasnya jual sih untuk retail. Seperti contohnya XC, LG, PD, EP, ya, MG juga sama. Ini mereka mulai jualan, yang masih akumulasi hanya XL dan SQ. Jadi untuk retailnya ini sudah mulai ke arah distribusi dan itu sangat baik ya untuk retail-retail yang jualan ya, bisa kita bilang apa ya, weekend gitu ya, para weekend gitu. Mereka nggak kuat kalau udah sedikit profit, ya maunya jual aja gitu. Profit 1%, 2% pengennya jual. Dan itu tidak masalah juga untuk teman-teman holder jangka panjang alias investor. Nah, jadi BBRI ternyata hari ini net buy sebesar 43,8 miliar. Ini adalah angka yang bagus. Meskipun kemarin sempat ada net sell 264 miliar, tapi diperhatikan tanggal 15-nya juga net buy 127 miliar. Jadi sebenarnya harapan kita untuk asing ya yang masuk ke BBRI, kalau misalkan memang sudah yakin guys dengan sahamnya ya, prospek kedepannya pun masih cukup baik, saya rasa lebih baik di open gap up saja. Open gap up langsung dinaikkan biar nanti asingnya yang dapat barang banyak gitu dan retailnya pasti FOMO meskipun tetap nanti dana asing yang menentukan. Kalau misal dana asingnya besar yang masuk, maka itu akan menjadi lebih cepat ya untuk kenaikan dari BBRI-nya. Oke guys, jadi untuk BBRI dari RUPS hari ini ya, kita update juga ke teman-teman. Dividen BBRI untuk interim itu sebesar Rp137 per saham. Sekitar 3% lebih, hampir 4% dividen yield. Ini sangat baik untuk investor. Ini sangat bagus untuk investor karena angkanya sedikit lebih besar dibandingkan dengan dividen interim tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman holder BBRI ini harusnya sudah mulai apa ya, bergembira gitu ya. Karena kita dapat dividen interim lebih besar dan semoga nanti dividen finalnya pun lebih besar, guys. Untuk come date dividennya di 29 Desember, ex date 30 Desember, tanggal pembayaran di 15 Januari. Jadi nanti 15 Januari 2026 kita akan dapat pembayaran dividen BBRI seperti itu. Lanjut ke Bank BNI guys. Untuk BBNI hari ini koreksi tipis 0,6% di Rp4.370 per saham. Dan hari ini kita lihat ada AKDP yang masuk ya. Sedangkan ZPYU-nya keluar guys. Tapi kita coba lihat untuk dominasi hari ini dari asing seperti apa ya. Ternyata hari ini asingnya net sell di 15 miliar. Ini sebenarnya net sell-nya tidak begitu besar karena di tanggal 15 net buy 131 miliar menjadi net buy yang jumbo untuk BBNI. Jadi overall untuk minggu ini kita masih cukup yakin bahwa normal correction mungkin akan terjadi, tapi bisa saja nanti menjadi area higher low dan melanjutkan kenaikan karena asingnya ini masih pegang barang cukup banyak guys untuk BBNI dan big banks lain. Lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan 0,5% di Rp5.025 per saham. Dan kita lihat ada akumulasi juga terutama dari KZ, AKNI dan juga BK. Beberapa asing mulai jualan juga guys, tapi kita akan coba lihat ya untuk asing di Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada net buy sebesar 50 miliar. Ini juga masih sangat bagus sebenarnya. Meskipun jika diperhatikan ada beberapa retail yang nebeng ya di akumulasi asing yaitu ada SQ dan juga LG.
Untuk, mayoritas retailnya ini banyak yang jualan, guys, banyak yang melakukan distribusi di Bank Mandiri, sehingga asingnya masih cukup pede ya untuk masuk dan, melakukan akumulasi. Kita lanjut ke saham BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada koreksi 0,6% di level Rp8.025 per saham. Koreksi ya hari ini ya 0,6% dan kita lihat ada big distribution, guys. Terutama dari YU, AKRX dan juga BK. Oke guys, kita coba lihat ya untuk asing di BBCA. Jadi Bank BCA hari ini di net sell asing sebesar 226 miliar. Ini angka yang lumayan besar sebenarnya untuk net sell asing, sehingga Bank BCA kemungkinan akan cukup sideways di level supportnya itu di sekitar 8 ribuan. Nah, ini adalah level support terdekat untuk Bank BCA di mana kemarin juga sempat, jatuh ya di bawah 8.000, sempat ke 7.800. Jadi overall untuk hari ini big banks di beberapa saham seperti Bank Mandiri, BBNI dan BBRI masih cukup bagus, sedangkan yang di net sell, lumayan besar ada BBCA. Jadi 3 big banks-nya masih oke, tapi BBCA-nya ini net sell jumbo, guys. Net sell-nya cukup besar, ya masih cukup besar di 200 miliar lebih. Sehingga untuk big banks, ya kalau misalkan, investor jangka panjang mungkin lebih ke berharap dapat dividen rutin ya, karena dividen 9% per tahun dari big bank saya rasa itu cukup besar, karena tentunya dana yang kalian investasikan di, big banks itu juga pastinya besar, gitu guys. Jadi, jangan samakan ya 9% dari trading yang mungkin masuk modalnya hanya jutaan, belasan juta, atau puluhan juta dengan investasi dapat 9%, dividen 9% dengan modal mungkin sudah ratusan juta, ada yang sudah miliaran, bahkan mungkin puluhan, ratusan miliar. Ya mereka investasi ya memang investasi, ingin dapat dividen dan 9% per tahun itu jika dibagi ya, 12 bulan itu sangat besar guys untuk, apa ya, untuk pendapatan dari dividennya, seperti itu ya. Kita lanjut bahas saham Bumi. Nah, Bumi ini jika diperhatikan setelah mengalami kenaikan yang cukup masif dan juga, kenaikan yang bagus ya dari katalis-katalis positifnya, dari ekspansinya, dari, pokoknya banyaklah peningkatan yang terjadi di saham Bumi ini, meskipun sejauh ini memang Chengdongnya ini masih jualan, guys. Tapi di level sekarang mungkin akan terjadi kembali sideways seperti sebelumnya ketika dia naik ya. Jadi Bumi ini kan awalnya ini naik ke 160-an, dia koreksi sampai di 129. Ya kalau misalkan teman-teman lihat dia itu memang, ketika mengalami koreksi lumayan ya downside-nya bisa 25% guys. Jadi, pintar-pintar kita saja sebenarnya untuk masuk di saham yang sedang hype, di saham yang sedang uptrend. Kalau misalkan memang untuk trend following, ya sudah trend following ya. Nanti, untuk koreksi lanjutannya bisa re-entry kembali ketika sudah berada di zona oversold. Tapi kalau misal dilihat hari ini pun masih, besar distribusinya, yaitu dari AKZP. Nah, AK ini yang tadinya melakukan akumulasi besar-besaran di Bumi, per hari ini mulai take profit ya, dan itu sangat wajar, guys. Jadi kalau misalkan asingnya terlihat, jualan gitu ya, terlihat take profit di saham yang sudah naik, itu sebenarnya wajar karena mereka yang juga ikut menaikkan harga saham, yang sedang hype ini, ya termasuk juga saham Bumi. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika di tanggal 8 sampai 10 ya, bahkan sempat naik 19%, ini yang menaikkan adalah asing karena asingnya masuk banyak 539 miliar. Sedangkan, di beberapa hari perdagangan ini kita melihat bahwa Buminya ini di net sell asing alias asingnya take profit yang cukup besar itu ketika koreksi 6%. Nah ini, net sell-nya di 621 miliar di mana Buminya ini, turun ya dengan adanya net sell asing sehingga, perlu diwaspadai di mana asingnya masih bisa terus melakukan, penjualan dan tentunya take profit adalah hal yang wajar. Jadi untuk saham Bumi kalau misal teman-teman mungkin FOMO ya beli di harga sekarang,
saya rasa kurang bijak, lebih baik kita wait and see dulu, kita lihat dulu nih seberapa dalam sih koreksinya yang, bisa dicapai oleh bumi. Syukur-syukur nanti balik ke support guys di 240-an. Nah, saya rasa kalau misalkan nanti bumi turun kembali di 240 lalu sideways, baru kita incar kembali ya di, harga support sebelumnya. Karena ini saya rasa adalah harga yang bagus nih untuk akumulasi saham bumi. Begitupun juga BRMS. Nah, BRMS kalau misal teman-teman incar, sahamnya, kalau saya pribadi mungkin incar di sekitar 1000-an ya, syukur-syukur dapat di bawah 1000 di 980-an. Tapi kalaupun tidak dapat, ya di level sekarang berarti kan harus averaging down nanti ya jika ada koreksi. Tapi di 1130 saya rasa untuk BRMS sendiri karena memang, sektornya ini adalah tambang emas ya, saya kira untuk story-nya ini masih akan cukup panjang guys, karena harga emas itu cenderung naik. Jadi, tambang-tambang emas either sideways di harga sekarang, ya pintar-pintar kita saja untuk cari harga low-nya. Kemarin itu di tanggal 16 sempat ke area low di 1060, 1065 ya, 1065. Nah ini 1065 kan bisa kita entry buy. Ya setidaknya dapatlah di 1070 guys. Jadi untuk BRMS jika diperhatikan hari ini ternyata ada big distribusi dari AKBK, ternyata AKBK-nya di sini juga ini ya, juga melakukan distribusi. Kita coba lihat guys untuk YU. Nah, yang disinyalir sebagai cengdong di saham bumi adalah YU gitu ya. YU-nya masih jualan dan ditambah dengan penjualan dari asing AKZP. Kalau di BRMS kita lihat YU-nya malah beli, tapi mungkin ini bukan cengdong ya. Karena kan cengdong itu dia dapat saham dari hutangnya bumi, seperti itu. Jadi ketika buminya berhutang, yang mereka bayar itu bukan, uangnya, tapi mereka bayar dengan saham gitu, guys. Sehingga ya cengdongnya banyak jualan, tapi untungnya Sali masuk ya. Jadi untuk BRMS hari ini pun asingnya net sell di 183 miliar guys. Wah lumayan besar ya untuk net sell asing di BRMS. Jadi untuk BRMS ya lagi-lagi kita ingin mengincar harga murah karena story dari tambang emas ini akan berlangsung panjang 2026-2027 mungkin nanti bisa ada perkembangan lagi sehingga di awal tahun ini kalau misalnya nanti ada rotasi sektoral, Big Bangs naik, tambang turun mungkin kita akan incar lagi tambang-tambang emas ini untuk kita investasikan. Kita lanjut ya ke saham Dewa. Dewa pun memiliki potensi untuk koreksi terlebih dahulu nih. Meskipun hari ini naik 3,7% di Rp560 per saham, tapi jika diperhatikan ternyata asingnya jualan. Ada big distribusi dari BKAK. Kita coba lihat ya. Untuk retail sih banyak yang masuk, guys. Sebaiknya teman-teman tidak terlalu FOMO untuk masuk di saham Bakri jika tidak punya harga bawah. Tapi kalau misal teman-teman punya harga bawah, ingin tambah muatan, ya boleh-boleh saja. Karena kan ini termasuk persepsi. Nanti kalau misal teman-teman nyangkut, wah saya nyangkut di Bumi atau di BRMS atau di Dewa ya mungkin bisa naik lagi. Tapi kan kita tidak tahu kapan gitu ya. Jadi lebih baik kita tunggu harga support terdekatnya saja baru kita masuk kembali. Untuk Dewanya hari ini ada net sell asing di 199 miliar. Meskipun harga sahamnya ini masih cenderung naik, tapi kita melihat memang net sell-nya ini mulai cukup besar guys dari Dewa ya. Kita bahas juga saham BKSL. Untuk BKSL hari ini, harga sahamnya koreksi 2,8% di Rp136 per saham. Ada distribusi juga terutama dari YP, BK, dan juga AK. Sedangkan retailnya ini, kembali borong ya. Ada LG, XL, XC, SQ. Apakah ini yang averaging down atau yang baru masuk? Ya syukur-syukur baru masuk karena, kalau misal yang FOMO di atas pasti kan harus averaging down. Resikonya pasti ada, resikonya nyangkut gitu ya, itu pasti ada guys kalau kalian FOMO tanpa strategi averaging down. Jadi untuk BKSL kita lihat hari ini asingnya masih netral 30 miliar. Sebenarnya banyak guys saham-saham yang, dia itu mirip ya chartnya sempat naik dan turun seperti ini, tapi sudah mulai kembali diakumulasi asing. Nanti kita akan bahas di next video. Oke guys, kita akhiri video kali ini. Kita sudah bahas saham Big Banks ya dan membahas
Intrimnya BBRI di Rp137 per saham. Angkanya sih kayaknya nggak beda jauh ya, seperti yang pernah kita proyeksikan di 130-an gitu, guys. So, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.